Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Minyak Gaharu akan memberikan atau menginformasikan Minyak Gaharu melalui video yang kami buat. Nama-nama kelompok dari Minyak Gaharu itu yang pertama ada Alfiana Rizky Pamungkas, Lutfia Pasyahanindita, Rizky Hibatullah, Devi Wahyu Sri Sundari, dan Ashanti Pramudia Asari. Untuk selanjutnya, mari kita lihat videonya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pohon gaharu dan minyak atsirinya, produk minyak atsirinya. Jadi gaharu itu atau disebut dalam bahasa Inggrisnya agarwood itu ialah pohon hutan tropis dari marga Aquilaria. Nah, yang di dalam batangnya ini mengandung resin. Nah, resin ini berbau khas dan resin ini dihasilkan dari proses pertahanan diri dari pohon tersebut. Nah, pohon gaharu ini terdapat di hutan tropis ya, jadi persebarannya itu di sekitar wilayah seperti Indonesia, Malaysia, India, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Nah, bisa dilihat di sini jenis-jenisnya. Itu yang pertama dari Filipina itu ada Aquilaria apiculina. Kemudian ada dari Thailand dan Kamboja ada Aquilaria bailoni. Kemudian dari Indonesia ada Aquilaria becarain. Terus ada yang terkenal ini Aquilaria krasna dari Malaysia, Thailand, dan Kamboja juga ada. Kemudian yang terkenal lagi itu ada Aquilaria hilata, ini asal dari Indonesia dan Malaysia. Kemudian ada juga yang dari Indonesia dan Malaysia juga, yaitu Aquilaria microcarpa. Kemudian yang khusus dari Thailand itu ada Aquilaria subintegra, ini yang terkenal. Jadi terbentuknya resin atau bubal ini secara alami itu batang pada gaharu ini terkena serangan dari kumbang hutan atau maupun dari burung. Akibatnya terdapat lubang di sekitar batangnya. Nah, kemudian dari batang gaharu ini menutupi lukanya itu dengan resin. Akhirnya luka pada batang ini berwarna kehitaman. Nah, bisa dilihat dari sebelah kanan itu adalah batang yang sudah terluka, dan kemudian di sekitar batang yang terluka itu menjadi hitam. Nah, bagian hitam ini disebut sebagai gubal atau resin. Nah, bagian resin ini dijadikan sebagai minyak atsiri sebagai produknya. Nah, kemudian kalau yang tadi itu secara alami ya, jadi melalui kumbang ataupun burung. Nah, namun karena susahnya proses tersebut itu berlangsung lama, yaitu sekitar 25 tahun baru terbentuk resin. Nah, akhirnya dilakukan budidaya dengan cara inokulasi, yaitu dengan pembentukan luka secara sengaja atau bisa dengan bor. Kemudian di dalam luka itu diberi inokulannya itu jamur ya. Nah, ini ada macam-macam jamurnya, yaitu dari Acremonium sp, kemudian dari Psyllium hydrocarpan sp, Fusarium nivale, Fusarium solani, Fusarioides, Fusarium roseum, Fusarium lateritium, dan Cephalosporium sp. Nah,
jamur-jamur ini itu akan memangkas waktu terbentuknya resin yang tadinya secara alami itu resinnya terbentuk dalam waktu 25 tahun. Dengan budaya inokulasi ini dapat dipangkas dan dipanen resinnya itu hanya dalam waktu 5 tahun. Nah, kemudian produk-produk dari garu tersebut itu diberi nama dagang, yaitu minyak gaharu atau dalam bahasa Indonesia agarwood oil atau biasa disebut juga oud oil. Nah, produk-produk ini itu biasanya digunakan sebagai parfum. Parfum ini sangat terkenal ya di daerah Timur Tengah, terutama di Arab Saudi dan Qatar. Nah, bisa dilihat itu di sebelah kiri. Ini hasil dari distilasi resin agarwood itu dijadikan sebagai parfum. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini yaitu resin kayu agarwood itu atau kayu gaharu itu dibakar langsung dan asapnya ini menghasilkan wangi yang khas yang biasa digunakan di negara Timur Tengah yang sebelah kanan. Proses produksi minyak gaharu. Minyak gaharu merupakan hasil dari proses penyulingan. Dengan proses yang baik ini nanti akan menghasilkan minyak atsiri yang akan terjamin mutunya. Minyak gaharu ini merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang diperoleh dari kayunya atau kayu gaharu. Kemudian ada 3 cara dalam membuat kayu gaharu menjadi minyak gaharu, yaitu ada metode water distillation, ada metode water and steam distillation, dan metode direct steam distillation. Yang pertama, metode water distillation atau distilasi air. Metode ini merupakan proses penyulingan, yaitu dengan cara memasukkan bahan baku, namun bahan baku yang digunakan itu adalah bahan baku yang layu atau bisa juga kering. Caranya yaitu yang pertama dengan memasukkan bahan ke dalam ketel penyuling dan diisi dengan air untuk direbus. Lalu dari hasil rebusan ini nanti akan dihasilkan uap yang keluar dari ketel yang dialirkan dengan pipa yang dihubungkan dengan kondensor. Uap ini berisi campuran uap air dan juga minyak dan nantinya akan terkondensasi hingga mencair. Cairan minyak dan air tersebut dipisahkan dengan alat separator untuk memisahkan minyak. Kemudian metode yang selanjutnya ada water and steam distillation atau bisa juga disebut dengan sistem kukus. Sebenarnya seperti sistem rebus sama saja, namun bahan baku dan air di sini tidak bersinggungan dan dibatasi tempat kukusan seperti kita mengukus makanan. Cara ini itu paling sering dilakukan dan banyak digunakan karena metode ini hanya membutuhkan sedikit air sehingga menyingkat waktu produksi. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode direct steam distillation. Merupakan metode penyulingan di mana bahan baku yang digunakan tidak bertemu langsung dengan air dan api. Proses penyulingan dilakukan hanya dengan uap yang dihasilkan dari tekanan tinggi. Nah, dalam membuat uap ini pada sebuah boiler, yaitu uapnya nanti akan mengalir melalui pipa dan akan masuk ke dalam ketel yang terisi dengan bahan baku. Nantinya uap yang keluar akan dihubungkan dengan kondensor agar minyak terpisah dengan air, yaitu dengan menggunakan separator dan disesuaikan dengan berat jenis minyak. Proses produksi minyak gaharu. Minyak gaharu merupakan hasil dari proses penyulingan kayu gaharu. Minyak gaharu yang dikenal sebagai minyak atsiri merupakan hasil proses penyulingan yang proses penyulingannya ini terdapat 3 metode atau 3 cara, yaitu diantaranya adalah metode water distillation, yang kedua metode water and steam distillation, dan yang ketiga metode direct steam distillation. Yang pertama ada metode water distillation. Metode ini merupakan proses penyulingan, yaitu dengan cara memasukkan bahan baku
Namun bahan bakunya yang di sini digunakan itu bahan baku yang layu dan juga bisa juga kering. Caranya adalah yang pertama dengan memasukkan bahan ke ketel penyuling dan diisi dengan air lalu direbus. Lalu dari hasil proses perebusan ini nanti akan dihasilkan uap yang keluar dari ketel, yang dialirkan dengan pipa yang dihubungkan dengan kondensor. Lalu uap tersebut yang berisi campuran uap dan air dan juga minyak nantinya akan terkondensasi hingga mencair. Kemudian cairan minyak dan air tersebut dipisahkan dengan alat separator untuk memisahkan minyak. Kemudian metode yang kedua yaitu metode water and steam distillation, atau bisa juga disebut dengan sistem kukus. Sistem ini tuh sebenarnya sama seperti water distillation, namun perbedaannya terletak pada bahan baku dan air yang tidak bersinggungan dan dibatasi oleh tempat kukusan seperti halnya kita mengukus makanan. Cara ini paling sering dilakukan dan banyak digunakan karena metode ini hanya membutuhkan air yang sedikit sehingga dapat mempersingkat waktu produksinya. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode direct steam distillation, merupakan penyulingan di mana bahan bakunya ini tidak ada kontak langsung dengan air ataupun dengan api. Proses penyulingannya dilakukan dengan uap yang dihasilkan dari tekanan yang tinggi. Nah, di sini karena uapnya itu harus menggunakan tekanan yang tinggi, cara membuatnya yaitu pada sebuah boiler, yaitu uapnya nanti akan mengalir melalui pipa yang akan masuk ke dalam ketel yang berisi dengan bahan bakunya. Nah, kemudian nanti uap yang keluar akan dihubungkan dengan kondensor agar minyak terpisah dengan air, yaitu dengan menggunakan separator dan disesuaikan dengan berat jenis minyak. Aroma yang wangi. Kemudian di sini ada struktur dari sesquiterpen atau sesquiterpenoid, di mana merupakan kandungan utama dari minyak gaharu. Dari hasil analisis kimia di laboratorium, gaharu memiliki 6 komponen utama yaitu furanoid sesquiterpen, diantaranya berupa alpha-agarofuran, beta-agarofuran, dan agarospirol. Selain furanoid sesquiterpen, gaharu yang dihasilkan dari jenis Aquilaria malaxensis asal Kalimantan pun ditemukan pokok minyak gaharu yang berupa kromon. Kromon ini menghasilkan bau yang sangat harum dari gaharu apabila dibakar. Sementara itu, komponen minyak atsir yang dikeluarkan gaharu berupa sesquiterpenoida, eudesmana, dan valensana.